Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Ya, untuk teman-teman yang baru Pak, bergabung, harap dikondisikan audionya agar tidak bocor. Ya, kalau bocor, nanti suasana Zoom-nya tidak kondusif. Vivo yang betul-betul katanya. V2118 ya, harap dikondisikan audionya agar tidak bocor. Di-unmute aja dulu semuanya ya, nggak apa-apa. Oke, untuk materi kali kita untuk materi saat ini kita akan membahas tentang tantangan dalam profesi keperawatan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang tantangan ya di mana-mana ada tantangan. Tantangan itu selalu berkaitan dengan masalah. Nah, dan itu akan tergantung pada kemampuan kita dalam merespon masalah tersebut. Orang yang gagal menghadapi tantangan atau dia tidak adekuat dalam merespon tantangan, maka dia ya akan jatuh dalam kondisi yang tidak ideal gitu. Ya kalau istilah kita dalam kondisi profesi keperawatan mungkin gagal beradaptasi dengan tantangan. Ya sebagaimana konsep adaptasi itu sendiri, ketika kita gagal beradaptasi maka kita akan punah gitu. Begitupun juga dengan profesi keperawatan teman-teman. Kalau kita tidak beradaptasi dengan tantangan yang akan kita hadapi baik itu di lingkungan kerja atau lingkungan keilmuan keperawatan itu sendiri, ya maka kita tidak akan bisa maju gitu. Jadi tantangan ini harus kita atasi. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar sih dampak dari tantangan ini? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu dong apa sih tantangan yang kita hadapi sebagai seorang perawat atau teman-teman kan masih mahasiswa saat ini. Maybe sekitar 2 years later teman-teman udah menjadi seorang perawat profesional dan akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah meningkatnya mutu pelayanan keperawatan. Mutu itu maksudnya kualitas, teman-teman. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat sekarang puskesmas itu rata-rata udah bagus, baik secara fisik ataupun secara pelayanan. Puskesmas Haliwen tuh secara fisik gedungnya sangat bagus gitu. Karena apa? Karena sekarang kan sudah mulai adanya peningkatan mutu pelayanan. Kalau 10 tahun yang lalu tuh puskesmas itu secara bangunan itu ya bisa dibilang seperti pustu atau posyandu lah. Kalau sekarang udah mendekati rumah sakit. Dan salah satu tujuan pembangunan yang baik itu adalah meningkatkan mutu pelayanan atau kualitas pelayanan keperawatan. Kemudian jenis keahlian keperawatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Ya, apakah teman-teman Dari sebagai seorang perawat itu bisa menjawab keresahan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Itu kan tergantung teman-teman. Kayak misalkan nih ya, tetangganya ada yang terkena TBC gitu. Apakah teman-teman bisa melakukan sesuatu sebagai seorang perawat? Nah, karena apa? Karena kebutuhan dari masyarakat itu akan menghasilkan tuntutan. Tuntutan itu harus dipenuhi oleh seorang perawat gitu. Ya kayak misalkan kasus teman-teman lagi jalan-jalan lalu tiba-tiba di jalan gitu teman-teman ngelihat ada orang kecelakaan. Nah, kamu sebagai seorang perawat, apakah kamu bisa melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pasien? Ya, seperti misalkan melakukan pertolongan pertama dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan keahlian keperawatan itu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, kesempatan tenaga keperawatan kesempatan semakin lama itu akan semakin sempit. Kesempatan di sini maksud saya adalah kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Tapi kalau saya lihat kondisi kita di NTT ya khususnya di Atambua, saya rasa kesempatan bagi seorang perawat itu masih sangat luas di situ. Ya, jadi ya tinggal teman-teman tuh mau gerak atau enggak gitu. Karena secara karir itu saya rasa persaingannya belum terlalu ketat. Kalau di kota-kota besar itu persaingan sangat ketat sebagai seorang perawat. Jadi teman-teman akan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang ideal. Tapi kalau di Atambua ya masih banyak peluang untuk menjadi perawat yang profesional dan digaji secara layak gitu. Oke, yang bocor suaranya mohon di unmute ya. Kalau tidak nanti saya lempar pakai batu bata dari sini. Enggak, bercanda. siapa itu? Oke, 4 karir keperawatan. Nah, jadi kalau teman-teman berpikir ya, Pak, kita sebagai perawat itu kerjaan kita cuma di rumah sakit. Wait.
Ini yang bocor siapa sih? Oke. Ntar lu coba aku cek siapa yang bocor suaranya nih. Mood, aku mood dulu. Yosef, aku mood dulu. Rosa, aku mood. Mute itu artinya di apa ya? Suaranya dinonaktifkan. Yosef, ini kamu nggak bisa di mute, jadi mohon di mute suaranya ya biar kalau ada suara saya tidak bisa fokus dalam berbicara. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya nih Pak, sebagai seorang perawat itu kerjaan kita apa aja? Apakah sebagai perawat di rumah sakit aja atau di puskesmas saja? Tidak sebatas itu. Ya, teman-teman juga bisa bekerja sebagai seorang peneliti. Misalkan saat ini saya melakukan penelitian. Judulnya mungkin hubungan beban kerja perawat dengan stres kerja perawat. Nah, itu adalah kondisi di mana saya melakukan tugas saya sebagai seorang peneliti. Kemudian untuk saat ini saya adalah seorang perawat yang melakukan tugas sebagai pendidik karena saya mengajar kalian gitu. Kemudian kalau manajer ini ya kalian menjadi seorang pimpinan, entah nanti teman-teman buka praktek mandiri atau teman-teman ternyata bisa membangun klinik dan kamu memperkerjakan banyak orang, ya artinya kamu udah menjadi seorang manajer dong. Kemudian dan klinis. Klinis ini artinya ya perawat pelaksana. Perawat pelaksana itu apa? Perawat pelaksana itu adalah perawat yang langsung berhubungan dengan pasien. Bukan berhubungan apa ya? Bukan berhubungan badan. Maksudnya berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi dan sebagainya secara langsung kepada pasien. Kemudian, apa sih dampak buruk dari adanya tantangan yang dialami oleh perawat baik di masa kini atau di masa depan? Ada banyak sih dampak buruknya ya, dan ini tergantung pada apakah teman-teman bisa menjawab tantangan tersebut atau tidak. Itu. Yang pertama adalah persaingan ketat tenaga keperawatan. Kayak kalau kemarin saya sempat ngajar di Bandung tuh, eh, rata-rata mahasiswa yang udah selesai di situ, mereka udah berpikir untuk bekerja ke luar negeri. Entah itu ke Jepang, ke Kanada, ke Jerman, atau ke Arab Saudi. Karena apa? Karena kalau di tempat mereka, di kota-kota besar, itu persaingan udah sangat ketat. Kalaupun dapat kerja sebagai seorang perawat, gajinya nggak apa ya, ya tidak profesional, di bawah UMR istilahnya, di bawah ada yang masih digaji 900, ada bahkan yang masih digaji 300. Jadi daripada tidak sejahtera, sementara pekerjaannya berat sebagai seorang perawat itu kerjaan berat loh. Ya, maka mereka memutuskan untuk bekerja di Jepang, gaji minimal 16 sampai 20 juta. Kalau di Jerman itu sampai 40 juta. Kalau di Arab Saudi itu ya di bawah 20 juta, tetapi pasiennya sedikit karena tidak banyak orang sakit kalau di Arab Saudi. Gitu. Jadi itu akibat adanya tantangan, terutama persaingan ketat tenaga keperawatan. Ya, tapi syukurnya kok teman-teman tuh saya rasa belum merasakan itu ya. Jadi banyak syukur tuh, tinggal teman-teman serius aja belajar, selesai, kemudian bekerja, hasilkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian lanjut kuliah sampai kalian hidup dengan tenang dan nyaman. Bentar, saya ngopi dulu. Mantap. Oke, berubahnya filosofi orientasi sosial menjadi komersial. Nah, ini nih perlu saya jelaskan sih. Apa maksudnya agak susah soalnya diserap oleh dengkul, oleh otak. Eh, Kalau dulu sebenarnya kita kan selalu berpikir tuh ya, kita menjadi seorang perawat itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Beuh, keren banget ya. Tapi kalau sekarang, apakah dengan pengabdian kepada masyarakat dengan bermodal ikhlas kita bisa makan? Tentu tidak gitu ya. Jadi saya perlu sampaikan kepada teman-teman yang akan menjadi perawat nantinya, profesional, jangan pernah mau digaji di bawah standar. Standar, tolak ukur standar itu apa? Tolak ukur standar adalah pendapatan daerah, namanya UMR atau UMP. Kalau nggak salah sekarang kalau di Atambua tuh 2,2 juta deh UMR atau UMP-nya. Jadi kalau teman-teman digaji di bawah itu, mending pindah kerja. Ya, karena apa? Bukan karena kita tidak ikhlas, bukan. Tapi ketika kita berbicara tentang ikhlas itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Oke? Kalau hubungan antara manusia dengan manusia itu harus dalam batas profesional, di mana kamu nanti selesai sebagai seorang perawat punya STR,
kamu artinya udah menjadi seorang yang profesional. Maka ketika kamu bekerja, kamu harus digaji secara profesional. Saya sering kesel sama teman-teman yang misalkan dia digaji seadanya, kadang-kadang nggak digaji, tapi dia mengatakan, oh saya tidak apa-apa gitu. Justru itu yang membuat profesi kita sebagai perawat itu dipandang sebelah mata. Kita jadinya disepelekan gitu ya. Jadi tingkatkan level kita sebagai seorang perawat sehingga kita bisa menuntut gaji secara profesional gitu. Kan kalau gaji kita banyak, uang kita banyak ya ketika kita menghadapi pasien ya kita akan lebih lebih berbahagia gitu. Jadi kualitas kita ke pasien juga makin bagus. Karena income itu pasti akan setara dengan kualitas pelayanan. Kemudian sulitnya pemerataan pelayanan daerah terpencil. Ya ini maksudnya adanya kesenjangan ya. Kalau di kota kan rumah sakit ada, puskesmas yang bagus banyak. Tapi kalau di daerah terpencil, jangankan rumah sakit, jangankan puskesmas, jumlah perawatnya pun kurang gitu. Kadang malah kemarin saya lihat di video di Facebook tuh, ada seorang ibu bidan yang dia mengabdi di daerah terpencil selama berpuluh-puluh tahun. Kebetulan dia sakit pas itu. Dan ketika dia sakit, ya dia harus ditandu dari desa yang sangat terpencil ke kota yang punya rumah sakit yang layak. Jadi itu tantangan sebenarnya, apalagi di daerah NTT saya rasa ada banyak daerah terpencil yang belum terjangkau. Kemudian tidak sesuainya pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, misalkan masyarakat kebanyakan mengalami hipertensi, tapi tidak ada obat untuk pasien hipertensi, tidak ada edukasi untuk pasien hipertensi gitu. Jadi ya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu maksudnya. Kemudian tantangan dalam profesi keperawatan itu sesuai dengan area keperawatan. Mungkin kemarin saya sudah sampaikan ya, keperawatan itu memiliki beberapa departemen atau keilmuan. Ada namanya IKD atau dulu disebut dengan KDK, keperawatan dasar. Kemudian ada namanya keperawatan anak, ada maternitas, medikal bedah, gawat darurat jiwa, komunitas yaitu keluarga dan geronci. Kalau saya kan jiwa ya, karena saya mengobati jiwa-jiwa yang kesepian. Nah, tantangannya tentu beda. Kayak misalkan kalau IKD atau keperawatan dasar itu ya lebih banyak di poli. Apakah pasien poli itu penyakitnya sama dengan pasien gawat darurat? Ya jelas berbeda, maka tantangannya pun berbeda. Begitupun juga kalau teman-teman misalkan nanti bekerja di area keperawatan anak, katakanlah di ruang NICU dan sejenisnya, kan nggak sama dengan apa pasien gangguan jiwa, maka tantangannya juga berbeda gitu. Jadi nanti teman-teman di mana teman-teman bekerja, ya teman-teman harus melihat kamu itu kerjanya di area mana. Kalau misalkan kerjanya di area maternitas ya maka kamu harus banyak belajar tentang keperawatan maternitas. Apa yang disebut dengan kala satu, kala dua, kala tiga, kala empat, kala lima. Nggak ada tuh kala lima ya. Apa yang disebut dengan Leopold dan sebagainya. Jadi disesuaikan. Begitupun juga kalau teman-teman misalkan bekerja di rumah sakit jiwa. Ya kamu jangan jadi pasien gangguan jiwa ya, kamu jadi perawat. Oke? Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sih. Nah, kalau secara apa ya profesi keperawatan, ya itu tantangannya dibagi lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah tantangan klinis. Tantangan klinis ini maksudnya klinis itu artinya perawat yang melakukan tindakan atau pelayanan keperawatan langsung kepada pasien. Ya kita sebut dengan perawat pelaksana. Ya biasanya beban kerjanya di sini tinggi ya berat gitu. Kemudian tantangan profesional. Profesional itu mengacu pada apa ya jenjang pendidikan teman-teman. Saya akan memotivasi teman-teman untuk tidak hanya selesai di D3 keperawatan. Karena apa? Karena di kota-kota besar itu kalau untuk D3 keperawatan mereka sudah nggak dikasih megang pasien. Mereka pada akhirnya akan diminta untuk menjadi admin. Jadi yang berkaitan dengan apa ya registrasi dan sebagainya gitu. Karena kalau di kota-kota besar di Bandung itu udah di Bandung di Sukabumi dan di Jakarta itu mereka udah mulai tidak menggunakan D3 keperawatan. Nah, tapi kalau untuk di daerah kita, di daerah NTT itu masih sangat bisa digunakan. Masih aman lah.
Tapi siapa yang menjamin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Kan tidak ada yang menjamin. Maka saran saya untuk teman-teman, nanti selesai D3 keperawatan, silahkan bekerja, nikmati gaji kalian, nikmati hidup kalian, hidup nggak usah terlalu serius ya. Kalian juga harus menikmati jerih payah kalian selama kuliah dan selama bekerja. Nah, tapi setelah itu 2 tahun bekerja, kalau bisa kerja sambil lanjut kuliah. Nggak apa-apa, memang capek. Tapi enak kok. Ya, saya sudah merasakan itu kerja sambil kuliah itu hampir berapa tahun tuh? Hampir 3 tahun sih pas itu. Dan enjoy-enjoy aja. Enak kok. Udah kuliahnya bisa pakai uang sendiri, nggak perlu minta sama orang tua gitu kan. Enak. Kemudian tantangan sosial. Maksudnya adalah masyarakat tentu akan memiliki harapan yang tinggi kepada kita sebagai seorang perawat. Jangankan masyarakat, keluarga kita pun kalau sakit-sakit itu ya pasti akan nyari nyari kita karena kita perawat gitu. Maka kamu harus mempersiapkan diri baik secara keilmuan, keterampilan dan mental juga. Karena gini, kenapa mental itu sangat penting? Ya kamu hafal, katakan kamu udah hafal fundamental, buku Fundamental of Nursing kayak karya Potter and Perry, kamu udah hafal tuh yang 3 jilid itu. Dan kamu sudah sering melakukan latihan di lab. Tapi kalau kamu tidak memiliki mental yang kuat, dan ketika kamu berhadapan dengan pasien kamu panik, ngeblank kamu, gitu ya. Itu makanya mental kalian juga perlu diasah. Kemudian tantangan keuangan. Eh, apakah sama orang yang misalkan di perawat yang digaji 500.000 per bulan dengan perawat yang digaji 5 juta per bulan? Apakah kualitas pelayanannya ke pasien itu sama? Belum tentu sama. Karena apa? Kalau kita digaji 500.000 per bulan, ketika kita berhadapan dengan pasien, ya kadang-kadang kita membawa masalah hidup kita. Aduh, bensin belum keisi, mana udah akhir bulan, mana stok mie udah habis, gitu-gitu. Jadi ya jelas ke pasiennya nggak enak gitu. Karena apalagi mohon maaf, kalau teman-teman orangnya itu mudian, itu biasanya akan menjadi perawat yang judes ya. Udah mudian, gampang emosian, terus ditambah lagi keuangannya tipis. Ya kasihan nanti pasien jadi korban. Nah, itu kenapa saya bilang kalian harus menuntut gaji secara profesional juga. Kalau gaji kalian misalkan di atas 3 juta, 5 jutaan lebih gitu, ya kalian ke pasiennya juga enak karena uang kalian banyak gitu. Ya, jadi itu juga menentukan kualitas pelayanan kita kepada pasien. Pendapatan itu sangat menentukan. Kemudian tantangan regulasi dan kebijakan. Ya, ada aturan yang mengikat, ya kita tinggal ngikut aja ya teman-teman ya. Kita kan punya OP tuh, organisasi profesi PPNI. Jadi kalian tidak bisa tidak bergabung di OP kita karena OP itu sifatnya menaungi kita. Jadi kalian harus bergabung dalam organisasi PPNI nanti ketika teman-teman udah selesai. Kalau tidak ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Karena yang mengeluarkan bukan yang mengeluarkan ya, tapi salah satu yang mengesahkan STR kalian nanti PPNI itu. Lalu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat? Sebenarnya simpel teman-teman ya, ada banyak jenis tantangan. Tetapi yang perlu teman-teman lakukan adalah kita tinggal melakukan peran kita sebagai perawat dengan maksimal dan baik aja gitu. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom komentar. Tapi karena di Zoom ini waktunya terbatas ya, jadi nanti akan saya uploadkan di YouTube. Nanti linknya akan saya bagikan. Teman-teman boleh nanti absen di YouTube. Kalau ada yang mau bertanya, tinggal tanya aja. Oke, lalu apa saja sih peran perawat profesional? Yang pertama itu peran sebagai caregiver. Caregiver itu artinya ya care itu adalah caring. Kita memberikan perhatian atau kasih sayang kepada pasien. Giver itu artinya pemberi. Jadi kita itu adalah profesi yang memberikan perawatan dengan kasih sayang kepada pasien gitu. Jadi jangan sampai kalian menjadi perawat yang judes, jangan sampai gitu. Saya aja sebagai dosen melatih diri untuk tidak pernah judes kepada mahasiswa. Ya harapan saya adalah kalian nanti sebagai seorang perawat jangan sampai kalian jadi perawat yang judes. Nanti kalau saya temukan ya ketika kalian bekerja terus kalian jadi perawat yang judes, oh saya lempar pakai sepatu baru. Ya jadi intinya adalah ya perlakukan pasien sebagaimana kamu ingin diperlakukan sebagai seorang manusia. Karena apa? Orang kalau sakit itu kan dia memiliki kelemahan secara fisik dan mental. Dia udah secara fisik dia sakit.
dan secara mental pasti juga dia terpuruk gitu. Ada orang sakit dan dia berbahagia, aduh saya kena TBC, ya Tuhan terima kasih Tuhan sudah memberikanku TBC. Nggak ada gitu. Orang yang kena penyakit ya pasti secara mental mereka down, mereka terpuruk, aduh kok saya nggak bisa sembuh, saya merepotkan orang lain gitu. Nah sebagai perawat ketika kamu berhadapan dengan pasien terus kamu judes, ya kasihan pasiennya. Ya kalau kalian judes itu kalian tidak tidak layak dan tidak pantas menjadi seorang perawat. Jadi mulai sekarang ya latih diri kalian untuk menjadi orang yang ramah gitu. Karena apa ya, perawat pasien itu nggak terlalu peduli ya kamu itu pinter atau kamu itu kayak mana. Yang terpenting itu adalah etika kalian kepada mereka. Apalagi kalau mereka tua. Semakin mereka tua, semakin mereka sensitif. Kalau mereka sensitif ya apa ya, feeling mereka itu semakin semakin mudah merasakan sesuatu. Kalau kalian misalkan pura-pura senyum di depan pasien tapi hati kalian menjelekkan pasien, pasiennya bisa merasakan karena mereka punya feeling sama kayak kita gitu. Ya intinya perlakukanlah pasien sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai manusia. Makanya kan perawat adalah eh, mem- perawat itu salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan secara holistik. Holistik artinya apa? Menyeluruh kepada pasien. Gitu nggak, kita tidak melihat pasien itu sekedar sebagai pasien aja, tidak. Kita melihat dia sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan gitu. Kemudian peran sebagai advokat. Di sini ya peran yang bisa kita lakukan sebagai advokat adalah selalu melindungi hak-hak pasien. Misalkan di tempat kerja tuh nanti ya ada perawat, teman perawat yang dia tidak memikirkan pasien terus merugikan pasien. Misalkan dia asal aja nusuk pasien tanpa memperhatikan lokasi tusukannya di mana, terus tangan pasien mengalami bengkak atau tidak gitu. Asal jebret aja, kan kasihan pasiennya. Maka ketika kita menghadapi situasi tersebut, ya kalian harus membela pasien gitu. Minimal ngomongin sama teman kalian, kalau gituin pasien jangan begitu. Nggak baik gitu. Kasihan pasiennya. Karena nanti ketika kalian bekerja ada banyak perawat yang seperti itu, teman-teman. Ya, dan saya selalu mengatakan seperti ini, ketika kita sebagai perawat atau sebagai manusia itu tidak bahagia, maka kita akan menjadi orang yang menyebalkan, teman-teman. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah tanya sama diri sendiri, kamu bahagia nggak? Kalau kamu belum bahagia, maka lakukan hal yang membuatmu bahagia. Karena kalau kita tidak bahagia, teman-teman, kita akan menjadi menyebalkan. Kita ketemu orang, kita judes, kita ketemu orang, kita bikin masalah gitu. Padahal masalahnya ada di kamu gitu. Ya, jadi kalian harus merubah perspektif bagaimana kalian memperlakukan orang. Tuh, biar nanti ketika kalian menjadi seorang perawat, aduh, menjadi seorang perawat itu suatu keberkahan, teman-teman. Saya masih ingat ketika saya jadi perawat itu ada dua kejadian yang ngebuat saya tuh bahagia banget dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan uang. Yang pertama adalah ketika saya ketemu sama pasien, saya rawat dia dari hari pertama sampai dia sehat. Terus ketika dia sehat, dia nyamperin saya, terus dia bilang, aduh Pak perawat, terima kasih banyak, gara-gara Bapak saya bisa sehat. Aduh itu rasanya perasaan kita itu berbunga-bunga lah. Terus ada satu juga ibu hamil yang saya bantu melahirkan pas itu. Saya kan orangnya penasaran ya, jadi walaupun cowok saya pas itu saya ambil resiko, eh, Bu Bidan saya mau ikut apa ya, ikut bantu lahiran gitu. Saya diizinkan. Nah setelah dia lahir, ibunya bilang, Pak Perawat namanya siapa? Nah, saya kasih nama saya Toba gitu. Kenapa Bu? Saya mau namain anak saya seperti nama Bapak. Wah itu tuh kebahagiaannya tidak ternilai, teman-teman. Ya tidak ternilai dengan uang. Itu. Jadi itu adalah jenis kebahagiaan yang ya akan membuat kita mengingat itu selamanya. Gitu. Jadi ya intinya perlakukan pasien dengan baik. Dan ini adalah hak-hak klien, ya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Dan selain klien juga perawat juga punya hak. Jadi kalau kalian dilecehkan oleh pasien, ya kalian eh habis ya. Cek cek cek. Ada yang dengar suaraku nggak? Oh Dengar ya, Pak, dengar. sorry sorry. Aku takutnya zoomnya sudah habis Benar waktu. Pak, Sorry, saya lanjutkan ya. benar Ya, Pak. Oke 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 oke. Waktu kita lagi 9 menit, jadi mungkin saya percepat ya teman-teman ya. Teman-teman kalau sambil makan boleh
Asalkan jangan sambil boker. Nanti baunya sampai sini soalnya. Oh iya, Oke, Pak. kemudian Ya, hak-hak Pak. tenaga kesehatan atau perawat antara lain ya nanti Iya, Pak. teman-teman bisa baca sendiri. Yang perlu saya sampaikan adalah kita sebagai perawat juga memiliki hak. Jadi jangan sampai kita perawat itu direndahkan. Oke, dan kalian menerima diri kalian direndahkan, jangan sampai. Jadi kalau kalian mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, baik itu dari pasien atau dari rekan kerja, kayak misalkan pembulian, pelecehan seksual dan sebagainya, kalian boleh membela diri. Dan itulah salah satu fungsi dari organisasi profesi kita, PPNI. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, tinggal laporkan ke PPNI. Nanti PPNI akan mewadahi proses hukumnya. Karena apa? Karena itu tugas mereka. Karena kita juga bayar ke PPNI gitu ya. Jadi nanti kalau kita harus bergabung dengan organisasi profesi dan kita akan mendapatkan apa ya keamanan, pembelaan dan sebagainya ya. Dan kita juga harus memberikan sesuatu kepada organisasi kita agar organisasi kita juga tetap tetap ada gitu. Kemudian peran sebagai konselor. Peran sebagai konselor ini ya artinya kalau pasien bertanya terkait kesehatannya ya kamu harus bisa menjawab gitu. Kayak misalkan, aduh Pak saya mau nanya, ini saya sudah 2 hari sakit perut, terus apa ya diarenya tuh parah banget. Ini kenapa ya? Nah, itu maksudnya peran perawat sebagai seorang konselor ya kamu harus bisa menjawab dong. Ya nggak perlu kamu menjawab diare itu disebabkan oleh bakteri yang ada di perut, kemudian meningkatkan peristaltik usus. Karena peristaltik usus meningkat, maka makanan yang dicerna itu menjadi lebih lembut sehingga feses keluar seperti cair gitu. Nggak perlu menjelaskan seperti itu. Ya cukup jelaskan, oh sebelumnya ibu makan apa atau bapak makan apa. Oh kemungkinan karena makanannya tidak sehat. Jadi untuk saat ini kalau bapak atau ibu mengalami dehidrasi kita infus atau ibu minum oralit. Tapi kalaupun tidak bisa ya kita coba makan nasi nanti kita pantau selama 2 hari. Bagaimanakah BAB Bapak untuk selanjutnya. Nah, kayak begitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasien, kita juga harus melihat dong pasiennya ini mohon maaf, apakah dia berpendidikan atau tidak. Kalau dia berpendidikan, kalian boleh menggunakan bahasa yang ilmiah. Tapi kalau misalkan itu adalah mohon maaf orang yang tidak berpendidikan, maka gunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh mereka. Jangan pernah merasa terlalu apa ya istilahnya banyak banyak teman-teman tuh ya perawat ataupun mahasiswa yang berpikir dengan menjelaskan secara rumit, maka dia akan terlihat pintar. Justru sebaliknya, teman-teman. Kecuali kalau kamu menjelaskan itu kepada orang yang berpendidikan tinggi seperti teman-teman gitu. Tapi kalau sama masyarakat umum, kalian nggak akan didengarkan kalau kayak begitu ya. Ya, kalau kalau prinsip saya sih dalam menghadapi pasien, saya memperlakukan pasien itu seperti sahabat gitu. Jadi kalau udah seperti sahabat, pasiennya terbuka dengan kita juga terbuka. Gitu. Jadi enak di situ. Cuman harus ada dalam batasan profesional. Ada banyak kasus soalnya perawat atau mahasiswa itu cinlok dengan pasien ya. Ada banyak kasusnya. Jadi kalian juga harus profesional, teman-teman. Nanti giliran pasiennya bening, kalian eh, ramah gitu. Kalian sopan, giliran pasiennya burik, kalian perlakukan dengan semena-mena. Nggak boleh. Perawat itu kita harus memperlakukan manusia secara holistik tanpa membedakan tampang, kekayaan, agama, ras, dan sebagainya. Harus setara. Bagaimana Pak kalau misalkan di IGD, saya kerja di IGD, terus pas itu mantan yang pernah menyakiti saya, itu menjadi pasien saya. Apakah saya boleh balas dendam? Tidak boleh ya. Perlakukan dia sebagaimana pasien pada umumnya gitu. Kemudian peran sebagai edukator. Nah, kalau di keperawatan komunitas itu kan banyak penyuluhan ya teman-teman, banyak edukasi kesehatan yang kalian berikan kepada pasien. Itulah yang disebut dengan peran sebagai edukator. Jadi kamu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Saya juga sekarang kan sedang menjalankan peran saya sebagai seorang edukator, di mana saya bisa mempengaruhi pikiran kalian, di mana saya bisa merubah perspektif kalian, itu maksudnya. Kemudian peran sebagai koordinator. Ya, nanti ketika kalian bekerja sebagai seorang perawat, akan ada kan pembagian shift. Misalkan ada yang shift pagi, siang, malam. Nah, masing-masing shift itu ada ketua timnya. Itulah yang disebut dengan koordinator. Kemudian peran sebagai kolaborator.
Nah, ini hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya. Kita itu tidak bisa melayani pasien atau memberikan tindakan kepada pasien hanya seorang perawat aja, nggak bisa. Kita harus berkolaborasi dengan tim medis lainnya, seperti ahli gizi, seperti dokter, bahkan dengan office boy atau dengan mohon maaf cleaning service gitu. Kayak misalkan ruangan pasien kotor, ya kita cari cleaning service, kita sampaikan ini perlu dibersihkan, nanti ada bakteri, itulah disebut dengan peran sebagai kolaborator. Atau misalkan ketika kalian lihat infus pasien itu macet dan tangannya bengkak, maka kalian konsulkan ke dokter ini tangannya bengkak, tapi sebelumnya saya sudah melakukan pemasangan infus di beberapa titik. Langkah selanjutnya bagaimana gitu karena pasien sepertinya tidak bisa diinpus di bagian tangan. Nah, itu disebut dengan kolaborator juga. Kemudian peran sebagai peneliti atau pembaharu. Ya, nanti teman-teman tingkat 3 tuh kan membuat KTI, karya tulis ilmiah, ataupun memilih yang sifatnya itu penelitian. Nah, di situ kalian menjalankan peran kalian sebagai seorang perawat yang melakukan penelitian. Penelitian itu akan melahirkan sebuah kebaruan, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian melakukan penelitian dan penelitian itu tidak hasil penelitian itu tidak berdampak pada perubahan, misalkan pasien yang awalnya eh, PHBS-nya rendah, terus kalian berikan edukasi. Setelah kalian berikan edukasi, ternyata tidak ada perubahan dalam perilaku hidup bersih sehatnya, maka penelitianmu maka penelitianmu bisa dianggap tidak memiliki kebaruan atau pembaharuan karena sifatnya ya harus merubah sesuatu. Misalkan yang awalnya dia tidak bisa cuci tangan dengan baik dan benar, maka setelah kamu berikan edukasi, pasiennya bisa. Nah, itu maksudnya. Lalu apa aja sih tren dan inovasi dalam dunia keperawatan? Nah, ini yang pertama ya, emerging technology application. Contohnya adalah jam saya ini diberikan oleh istri saya. Sorry, sorry, sorry ya. Mohon maaf para jomblo. Nah, jam saya ini bisa mendeteksi tekanan darah saya hanya dengan saya menggunakan jam tangan ini gitu. Jadi tidak perlu lagi saya menggunakan tensimeter dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk emerging technology application. Dan ada banyak bentuk teknologi lainnya yang bisa digunakan dalam dunia kesehatan. Kemudian AI atau artificial intelligence ya. Nah, teman-teman mungkin udah pernah menggunakan ChatGPT. Nah, itu adalah bentuk AI. Ya, ChatGPT kan kalau kita tanya, dia bisa ngejawab sendiri. Dan jawabannya itu bagus. Nah, itulah yang disebut dengan AI. Kemudian ada yang namanya virtual reality atau VR. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di kota-kota besar ya di Bandung juga udah berlangsung hal yang seperti ini walaupun tidak merata. Jadi di masa depan mahasiswa itu tidak perlu latihan lab apa ya dengan pantum aja, tidak hanya sebatas itu atau latihan ke teman nggak perlu. Tapi nanti menggunakan latihan seperti ini kayak kayak main game sih gitu. Cuman rasanya itu real. Kamu kayak ngelihat bener-bener ngelihat otak otak manusia itu seperti apa. Kalau kamu latihan ngejahit luka itu kamu bener-bener ngelihat seperti real gitu. Saya pernah memakai ini dulu ya dan rasanya memang sangat real, sangat nyata gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Selanjutnya nanti mungkin 30 menit kemudian saya akan sharekan link terkait video ini. Teman-teman boleh melakukan absensi di kolom komentar dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti mungkin saya jawab via story Instagram kali ya. Oke, itu aja teman-teman. Silahkan lanjutkan kehidupan kalian. Jadilah orang yang berbahagia dan jadilah orang yang positif sehingga orang-orang di sekitar kalian juga